Yo, selamat datang di acara kita berdua yang bernama Bicasa BCC bersama saya Fahmi Pratama dan saya Abdan Sakur. Nah, jadi mungkin kita bakalan cerita-cerita sedikit di sini dong. Yoi, Kita tuh siapa gitu? kita adalah manusia. Nah, manusia ya. Sudah pasti manusia gitu. Di kesibukan kita deh. Dari gue dulu ya. Yuk. Kalau gue sibuk sekarang kuliah. Sebenarnya lagi nyusun sih di TA semester belum? sekarang lagi TA gue. Nah di sini gara-gara TA gue terhambat gitu dong, karena ada masalah internal dari kampus. Akhirnya gue ngajak lu nih bikin yang kayak gini Podcast berbincang berbincang bersama Abdan. bersama Fahmi. Nah, kalau lu sibukan apa dong? Gua kesibukan cari kerja. Cari kerja ya, masih pengangguran. Soalnya Pengangguran. pas pandemi merajalela, gua emang anjing ya banget cari kerja teh gitu. Susah cari banget susah ya. deh. Dan untuk ngisi waktu gua main akustik. Main musik lah sebenarnya mah gitu. Main musik ya di Main musik di kafe-kafe gitu. kafe. Ya gitulah kegiatan. Dari dulu juga gue sebenarnya waktu kerja juga ngebalancing sama sama main musik. Kalau misalnya ada waktu kosong. Jadi kita di sini bakalan ngobrol mungkin ya. Yes. Tapi kalau sekarang mungkin perkenalan dulu mungkin ya. Kalau di Siapa sih kita teh, latar belakangnya apa gitu. Biasanya kamu tuh latar belakangnya pernah masuk bui gitu kan. Siapa tahu Endung Siapa kan tahu pernah, Fahmi pernah masuk bui gitu. pernah masuk got. Oke. Di lanjut. bakalan perkenalan dulu mungkin ya. Yes. Tadi seperti yang kata gue bilang, gue Fahmi Pratama dan Abdan Sakur. Nah, kita pertama kenal dong. Pertama kenal kita di sekolah salah agama. Sekolah agama yayasan. Di yayasan ya. Waktu di Alkuah ya. Di Alkua. Endorse Alkuah euy. Alkua gimana sih? Dukung lah ya Alkua. Ya. Parah sih Alkua. Waktu itu gua sama Fahmi pernah satu sekolah agama di Alkuah. Jadi kenal tuh. Gua kenal sama Fahmi, main bola, main panggal segala macam gitu kan. Layang-layangan. Main layang-layang. Tuh umur. Tapi ada tapi Mi. Apa tuh tapi? Sebenarnya mah kita tuh udah kenalnya mah dari SD. Dari SD. Dari SD gitu udah. Maksudnya dari SD itu juga dari bocil banget gitu. Udah sering main-main gitu. Karena kan tempat lu tinggal gitu. Di situ ada saudara gue gitu dong. Staplek. Nah, gue jadi sering main ke tempat Endung gitu. Tempat nongkrong. Jadi kenal lah sama si Apip, sama siapalah segala macam Hai, gitu ya. saya Abdan. Kamu Fahmi gitu ya. Aing Abdan itu sih sebenarnya nama. Nah, pertama kenal di sekolah agama tuh. Seiring berjalannya waktu, kita pisah tuh dong. Udah lulus sekolah agama, kita SMP tuh. SMP gue di sekolah negeri. Dan gua dan pesantren. rock and roll. Pesantren rock and roll. Pesantren rock and roll ya. Pesantren gue. Jadi jarang main lagi tuh kita. Jarang ngumpul bareng lagi. Susah ketemu juga kan. Emang mungkin lu dapat circle di SMP, gua juga dapat circle di pesantren waktu itu. Nah, iya sama Bugul Marom. Terus pertama ketemu lagi gimana tuh? Bisa balik lagi kita tuh. Sebenarnya SMP juga. Waktu itu kan gua pacaran sama Siapa? temen kelas lu. Siapa? Inisial. Lah. Siapa inisial? Gitu. Udah anjing etakeun aing teh. Pokoknya gitulah gua. Padahal inisial 5 huruf ya sebenarnya. Ya itulah. Ya, gua pacaran waktu itu sama temennya dia. Jadi kenal lagi tuh di situ dan kebetulan gua waktu itu sempet nanya sih. Lu sempet nanya dong. Kan gue bonceng. Kan gua waktu itu ngeband sama si Ekal. Waktu SD itu. Waktu pesantren. Gua ngeband sama anak SMP. Akhirnya gua nongkrong lagi sama anak SMP itu. Nah, gua kenal sama gua punya pacar. Oh, ternyata sekelas sama dia. Gua nanya ke lo. Gitu. Siapa Mi gitu? Saya
Iyalah ya. Ya inilah gitu. Akhirnya gini ya gitulah. Mulai berkomunikasi lagi kita tuh ya. Akhirnya dipertemukan kembali dan main kembali di SMP sih kelas 2-an lah usah. Kelas 2 kelas 3 dong. Soalnya yang pacaran sama saya kelas 2 SMP kelas 2 ya. Maju kelas 3 lah, asup arek kelas 3. Tapi sering main lagi pas koloni. Nah, itu lebih intens lagi mainnya gitu. Nah, koloni itu apa sih? Kita ngebahas ke koloni. Koloni nih, ngebahas ke koloni. Koloni itu adalah salah satu perkumpulan fans club yang mensupport salah satu band lokal dari Bandung yaitu Defense the Fat. Anjir. Nah, pertama lu masuk gimana tuh dong? Pertama gua masuk waktu itu lu tahu Separuh kan? Separuh Awun ya. Nah, sekarang di Tasik ya Awun. Separuh si Mangkok, si Apip. Mereka berteman waktu SD. Nah, Separuh kan lanjut kuliah di SMA 3 waktu itu. Subang lah ya. Di Subang. Karena mungkin dia banyak circle pertemanannya terus ataupun relasi buat main musik gitu ya ataupun dengerin playlist lagu. Nah, dia masuk koloni pertama. Ngajak si Apip waktu itu. Dia ngajak si Apip Mangkok. Si Mangkok karena si Mangkok berteman sama gua. Deket banget lah dulu ya. Deket banget lah. Kalau itu jagar pertama, gua jagar kedua gitu. Istilah jagarnya gitu. Nah, terus dia ngajak ke gua. Kata gua, apa nih maksudnya koloni itu apa gini? Koloni itu kayak perkumpulan gitu, support band fans club lah kayak gitu. Nah, akhirnya gua nanya, gua ini dulu cari referensi dulu gua dulu gitu. Berarti gua support band dong buat gua gitu kan. Support bandnya tuh Revenge the Fat tuh salah satu band lokal dari Bandung. Ya, band metal. Band metal, deathcore lah gitu. Nah, gua googling dulu tuh sebelumnya. Gua googling. Ini masuk juga sih dari telinga gua gitu. Karena gua suka musik yang upbeat dan enggak terlalu gogorowokan teuing maksudnya gitu. Padahal emang gogorowokan gitu. Gogorowokan sih sebenarnya. Tapi kan maksudnya masih ada sing along gitu maksudnya kan. Yeah. Nah, akhirnya gua kebetulan ya udah deh gua ikut masuk gitu. Nah, terus mereka ngajak ke gua. Ya udah, ayo berangkat. Kumpulan nih. Kopdar lah, anjing bahasain lah. Kopi darat. Gua berangkat waktu itu ke Subang. Enjoy juga tuh situ. Karena di situ banyak teman-teman yang baru mungkin ya. Di komunitas itu enggak hanya perkumpulan nonton musik doang, Mi. Jadi mungkin ada kegiatan baksosnya, mungkin ada di situ apa sih namanya tuh bikin event, bikin movement apa ya? Kayak gitu-gitulah. Nah, ini positif sih menurut gua. Ya udah deh, gua mutusin gua gabung. Nah, ketika gabung mulai agak melebar gitulah maksudnya ke anak-anak yang di satu tongkrongan gua gitu. Karena kan tongkrongan itu akan akan mengikuti kalau misalkan Kak Doktrin gitulah, Kak Doktrin hiji gitu pasti bakal mengikuti gitu kan dari tongkrongan teh. Banyak lah ya. Banyak terpengaruh dari kita gitu. Ya, gua masuk nih waktu itu siapa sih, si Mayor kalau nggak salah. Si Mayor terus si Rana Kenyot. Nah dia kan aktif di sosial media. Dia yang nyebar berita gitu ya. Di sini ada gunung meletus ataupun ya gitulah dia nyebar berita gitu. Siapa yang mau masuk koloni gini. Nah, di situ gua masuk Nah, di situ gue diajakin si Rana. Lo diajakin si Rana kan? Diajakin si Rana. Mi ikut komunitas lah. Komunitas apa, Ran? Koloni itu apa gitu? Ya fans club, Revenge the Fat gitu. Jadi kita support band yang namanya Revenge the Fat. Genrenya apa tuh? Gue kan nanya-nanya. Ini apa? Metal. Nah, karena gue suka metal, akhirnya ya udahlah tanpa banyak pikir panjang gue masuk gitu. Dan di sana ternyata, ada si Endung, ada ya teman-teman gue lah gitu banyak. Dia akhirnya, wah udahlah cocok ini ya. Masuk lah, sering main juga di situ tuh dong. Nah, di situ lebih intens kan kita pertemanan. Karena di situ ada jadwal kopdar. Malam minggu kita pasang banner gitu. Ya zaman dulu lah ya. SMP anjing. SMP. Waktu pertama nonton gua itu di Cikarang. Sekarang ya. Gua beres ujian waktu itu. Bukan minta duit, gua nabung duit. Waktu itu bekal gua berapa sih ya? Uang saku tuh 5.000. Oh, 5.000 udah banyak waktu dulu ya. 5.000 udah banyak. 5.000 waktu itu gua tabung, gua dapat uang. Udah berangkat gua nonton di Cikarang tuh gua. Sama si
Waktu itu berangkat tuh pertama tuh berempat. Gua, si Rana, si Ewo, si Riandra, sama si Mayor. Berempat tuh gua berangkat. Pakai umum di sini. Di sana ada koloni Cibarusa. Gua makan di situ, ditampung lah, dijamu gua di sana gitu. Terus kita berangkat ke venue nonton. Lucu anjing. Itu situ ada cerita lucu. Ada cerita lucu sih. Jadi kita tuh emang anak kecil. Masih piik lah sebutnya gitu. Nah, ada salah satu di kita anak mamah banget gitu. Siapa tuh? Anak papa dan mama gitu. Riandra. Si Riandra atau si Ewo tuh. Jadi di situ dia punya saudara di apa ya namanya tuh, di Cikarang gitu kalau nggak salah. Jadi pas pertama datang tuh gua di Cikarang masuk, dijemput sama saudara gua karena saudara gua kerja di Cikarang. Si Rana sama si Mayor sama si Ewo di Aciping waktu itu. Aciping tuh saudaranya si Mayor. Nah, kita pisah nih. Nah, kita ketemu lagi di waktu di Cibarusa itu, di anak-anak itu. Udah nonton band, udah selesai gitu. Kita mau nanya gitu. Apakah kita langsung pulang ke Pegadaian gitu ya? Pemain dulu. Apa kita nongkrong dulu di sini nih gitu. Si Ewo bilang ke orang tuanya, gua mah Dede ketinggalan bus, nah gitu. Dijemput anjing. Dijemput langsung. Jam genap, jam 7, pokoknya malam lah, jam 9-an ke atas pokoknya. Dijemput dia sama orang tuanya ke sana pakai mobil. Langsung ya. Langsung. Anjing gila sih. Dan lo bayangin, si orang tua dia yang ngejemput itu enggak kasih alamat, si Ewo tuh enggak ngasih alamat bahwa gua tuh di Cikarang tuh alamatnya di sini, enggak ngasih. Jadi orang tuanya berangkat ke Cikarang, dia nyari anak gitu. Ujung-ujung tahu ya. Kurulingan. Intel kayak. Intel itu juga orang tua ngakak banget semua di situ. Pak Haji siapa? Ustadz siapa? Ustadz Iskandar Intel demi Ustadz Iskandar. In the sky. Udah tahu tuh ya keberadaan Ewo. Ya itu keren sih. Itu pertama tuh gua nonton. Langsung dijemput, gua pulang. Pulangnya mau tabrakan. Karena mungkin kan supirnya juga itu si apa ya, kakak iparnya dia mungkin kecapean karena dia berangkat dari sore. Dari sini tuh dari sore ke sana, nyampe ke kita tuh, ketemu kita tuh jam 9-an atau jam setengah 11 gitu. Capek mungkin dia, ngantuk, ada kontainer gitu, sampai keluar jalur gitu. Anjing, gua orang-orang pada tidur aja, mungkin kecapean. Yang di situ gak tidur gua doang karena gua susah tidur orangnya gitu. Insomnia ya. Nah, insomnia. Nocturnal. Hewan malam anjing. Nah, kalau gue pertama nonton gitu ya, Dung, di acara si Hell Show. Bandung ya? Di Bandung, di mana sih itu teh? Disjas Baros. Di Disjas. Pertama sama Endung juga, terus sama si Mayor sama si Aun. Kita nonton tuh, nyewa mobil. Kerasa kan kita maksudnya kayak nabung, ngumpulin uang, terus kerasa banget kita patungin buat sewa mobil, berangkat gitu kan. Bikin banner, bikin kaos, stiker. Kaos itu bikin ya, bikin, yang pertama tuh. Koloni Subang anjir. Itu juga dari kaos ada konyolnya. Gua pertama beli kaos itu dipakai bokap gua. Anjing, ini baju gua kemana? Gua nyari. Dan sedangkan nyokap gua tuh ya bapak lah gitulah, ke rumah kakek gua pakai baju itu. Nah, di jalan ada yang lihat, tadi ada bapak-bapak cina pakai baju koloni. Baju metal. Iya, ternyata itu bokap gua. Anjing, main pakai aja. Jadi bekas orang tua ya. Pertama di parawananku bokap gua baju itu. Nah, kembali lagi, jadi pas ke Disjas itu nonton si RTF. Jadi itu acaranya si Burger Kill ya. Salah satu band metal ya. Lu pas launching album lu datang enggak datang ya? Gua datang waktu itu. Ada urusan lah ya, ada urusan keluarga. Nah, di situ gue anjing ternyata seru juga ya gitu. Ikut kayak gini gitu ke banyak teman. Sampai sekarang gua relasi pertemanan banyak ya, sumpah. Masih keep in touch gara-gara koloni juga, circle pertemanan kita bertambah gitu ya. Wawasan musik kita juga. Sebenarnya gua ngerasa kayak di wawasan musik gua juga terpengaruh sih dari itu sampai sekarang gitu. Banyak insight-insight yang masuk gitu ya. Nah, di situ ada yang lucu dong. Apa tuh? Si salah satu teman kita lah ya, si Anggi. Yang si berantem. Mau berantem gara-gara siapa sih yang kesenggol, si Mayor atau siapa gak tahu, lupa lagi. Pokoknya itu tim Kobam. Tim Kobam. Anggi Mayor. Kalau nggak ngajak Aing, ngajak Fahmi. Gitu. Di mana iya? Gak botol deui anjing, goblok.
Si Anggi tuh. Gitulah. Si Mayor kesenggol kan si Mayor banyak si besar alias. Ya. alias kurcaci. Jadi kesenggol tuh Mayor sama orang lah ya, anak pang waktu nonton Rosemary tuh. Lagi mosing di tengah set. Kesenggol lah Mayor. Pak, Anggi lihat si Anggi. Anggi lihat turun lah. Wah anjing, baturan aing teman. Gitu tuh langsung berantem segala macam, langsung dipisahin tuh dong sama temen-temen. Gigi slow. Ya biasa lah efek alkohol gitu ya. Iya. Itu pertama gua nyentuh. Jadi lucu lah di pas gituan ya. Banyak kelucuan lah di koloni Subang itulah ya. Ini yang lucu mah si Ewo. Jadi di barikade gitu kan di besi gitu kan. Kalau misalkan kita nonton konser kan pasti apa sih pada dedet gitu kan ya. Si Ewo tuh kegencet gitu. Dia apalagi dia badannya kecil kan. Dia ngap gitu. Dia ngap mungkin. Ada polisi kan kalau misalkan di barikade gitu ada polisi yang nungguin gitu. Si Ewo tuh gini, "Pak, sana. Engap." Nah, di ais gitu sama polisinya diangkat gitu. Nah, ada salah satu dari teman kita yang lihat bahwa si Ewo dibawa polisi. Gua panik dong sama teman-teman. Maksudnya enggak tahu dia berantem ataupun rese gitu. Oh ternyata dia ngap. Dia nggak mau di depan anjing ngap gitu. Jadi dia dibawa sama polisi gitu, diamanin. Tapi ngomongin polisi nih dong. Waktu ada acara di Subang lah ya, acara Billfold gitu. Ya. Ada kejadian lucu juga nih guys. Anjing. Ada kejadian lucu juga nih. Tentang polisi endung ini mah. Yang gara-gara berantem. Jadi gimana dong? Efek alkohol itu ceritanya. Yang lu ditendang-tendang sama polisi. Jadi pertama gini, Mayor udah mabuk parah waktu itu. Anjing, Mayor udah parah sih itu mabuk sumpah. Waduh, ini membahas alkohol nih. Mayor mabuk waktu itu. Rese lah gitu, dia jogetnya rese gitu. Ada jentil orang lah ya. Dan gua kan maksudnya sepaket tuh, gua, si Mayor, si Anggi. Kalau misalkan ada yang salah satu dari dia berantem, pasti yang dua ini turun gitu. Nah, salah satunya turun lah ya. Ya gua turun lah, maksudnya gua ikut ngebantuin si Mayor gitu. Pas gua nyikat orang di situ, polisi belakang gua banget gitu. Iya. Pas gua lihat, "Pak," kata gua gitu. Najong teh. "Apa kamu?" "Ya Pak." Langsung diem. "Ya Pak." Anjing sih itu. Gua Kak dari yang awalnya anjing gelut jeung aing lah gitu ya. Jadi ciut. Iya polisi nih. Punten anjing sieun si aing di situ sumpah. Enggak, sieun dibawa ke kantor maksudnya gitu kayak aing dipanggil orang tua gitu. Nah, itu yang gua takutkan. Sama di acara yang sama gitu si Mayor gitu. Masalah sama Ya ngomongin si Mayor. Masalah sama siapa yang adalah anak metal beatdown gitu ya. SBHF. Siapa sih? Si Inan gitu kan? Bukan, yang cek aing teh ya, cek urang teh. Tahu Bu? Orang Kamarung bebaturan aing kalau. Ada yang kecil-kecil kan? Yang kecil-kecil. Udah BHF begitu ya. Sama si Mayor ketendang tuh kepalanya. Ketendang, terus dia yang ketendang itu anjing udah mau berantem gitu lah ya segala macam. Gua tuh jadi kalau misalkan di beatdown yang kita ngomong beatdown. Anjing. Kita tuh bikin kayak lingkaran gitu di tengah tuh. Jadi kita tuh kayak yang dua gitu di tengah teh. Di situ gua kan karena gua koloni ada teman gua tuh si IQ namanya. IQ ya maksudnya punya nama juga sih di situ. Kayak dia bilang gini, "Sok ke tengah." Nah, kalau maya aing gitu. Ya udah gua kayak enak aja gitu nampolin orang hajar. Berasa udah punya izin, udah punya bengkeng gitu ya. Anjing di situ sih gua kayak Allah ngapain sih gituan gitu. Pernah gua di situ jadi anak metal gitu ya. Anjing. Lu kesah anak metal itu waktu dulu. Lu kesah. Nah, tapi seru sih di situ. Tapi seru. Di situ ada evaluasi buat diri gua juga. Ngapain sih gitu-gituan dulu. Nah, yang serunya dong kalau kita zaman dulu ke event, ke acara-acara gitu. Pasti besoknya kan sakit-sakit tuh badan. Pargel kan gitu. Cerita tuh anjing sepak batur anjing. Cerita sama anak-anak. Pas nongkrong cerita. "Oh anjing gue dulu." Anjing kamar kudunya sia nunggu ya. Cang sia ta gitu ya kan. Gitu ya serunya. Jadi setiap udah habis ke acara gitu cerita-cerita gitu lah. Diseru gitu. Nya enggak kerasa anjing. Udah sekarang udah berapa tahun gua gituan ya? Jadi buat adik-adik metal nih yang baru-baru terjun sekarang, mohon maaf ini mah. Kade bisi patuh.
Soalnya gue pernah waktu di panggung, waktu itu launchingnya Little Kid. Jadi kan di atas panggung ada yang gue terjun gitu, violen gitu, kayak nggak ada yang nampanan. Tuh anjing kan ini gitu, kayak lautan orang gitu ya, terus kita jumpalin gitu di lumpur, jatuh ke kepala orang gitu. Itu udah apa ya, lumrah sih menurut gue di event kayak gitu. Nah gue tuh nyikapinnya kalau misalnya di event, kalau misalnya kesikut atau segala macem, kalau gue pribadi gue nggak pernah marah, nggak pernah apa ya, anjing nggak tonjok, nggak gitu. Karena di situ resikonya emang kayak gitu, pasti kalau nggak ketonjok ya kesikut. Gue pernah ini sampai apa, bukan bengkak itu gede kan sok siga orang yang monyet aja anjing gitu kan ya. Ini ke belakang tangan, orang kaki ke atas gitu, ini gitu tah, jadi nabrak ini gitu, ini nyengsol gue gini tah. Gua ini sakitnya sampai ke sini, jadi gua di apa namanya, bukan di pen sini teh, malah di badan di gandong gitu teh tah, diurut gua kapok anjing. Jadi tapi nggak cager pada anger gitu deui. Terakhir nonton tuh waktu event tadi di Pamanukan. Terakhir ya. Sama sih, bareng ya, kita bareng. Itu udah mulai agak dewasa lah. Kayak nonton juga paling diam. Terus ini dong, pertama sekarang kan udah mungkin yang setahu gue gitu udah gak aktif gitu ya. Kalau di Subang gitu. Yang setahu gue gitu ya. Karena dulu gue kan keluar pertama tuh. Kenapa tuh keluar? Ya biasa lah gitu, udah gak nyaman gitu. Tuh masuk ini ya, apa namanya teh, komunitas balap Pos One. Enggak, karena komunitas racing. Enggak, karena udah gak nyaman aja. Bukan. Sama anak-anak gitu. Kenapa sih anak-anak udah beda gitu. Jadi beda gitu. Jadi mendingan keluar aja deh gitu. Ada masalah juga sih internal gitu. Waktu itu teh pas gua keluar teh, gua berpikir kayak nggak lama dah. Ini udah apa ya? Udah nggak sejalan lagi satu pemikirannya, dan kegiatan juga udah mulai hancur segala macam, kayak anjing hidupnya. Gue pengen nyoba yang hal baru gitu. Gue fokus di band waktu itu. Ya udah deh gue ngeband lah. Karena gue mikirnya gini. Waktu itu gue pernah punya statement kayak gini. Waktu itu gue nonton orang ngeband. Ya sekarang kali-kali orang yang nonton gue gitu. Akhirnya gue di situ bikin band lah. Metal. Popang. Popang. Waktu itu. Metal kan pernah Voldemort hardcore waktu itu aing. Tapi gue gak masuk dong. Vokalnya si Mayor. Pernah bikin band metal juga pernah. Waktu itu pernah gue bikin lagu metal. Ada 2 lagu waktu itu. Cuman belum masuk track record. Gue bikin band metal sama si Mayor. Terus di situ gue bimbang karena di situ di dalam di grup itu ada yang suka hardcore, ada yang suka metal. Jadi gue mikirnya, lu mau ngambil yang mana nih? Kita nggak bisa ngehajar dua-duanya. Gitu, kita harus satu aja lah kalau gue gitu. Jadi gue bikin apa ya? Bikin materi juga nggak pusing gitu. Kadang suka ingin hardcore, kadang ingin metal gitu. Jadi nggak konsisten gitu. Akhirnya orang-orang si Barudak mutusin ya udah deh hardcore aja. Gue waktu itu bikin nama grup bandnya Voldemort Hardcore. Nah, gara-gara koloni gitu ya Dung. Karena gara koloni nih ya. Kita jadi kenal yang namanya skateboard. Terus kenal kalau main skateboard gue udah dari SD itu. Maksudnya karena gue sebelum masuk koloni gue anak BMX dulu Gue BMX dulu. Anak extreme game lah ya. Sebelum gue ke dunia musik tuh gue di BMX dulu. Kecil ya itu. Lu anjing gak percaya, saya gak percaya sih. Gua badan kecil-kecil tapi pada jago-jago mainnya. Kayak bunny hop gitu. Waktu itu waktu itu gua loncatin 10 sepeda. Tapi dijungkelkan gitu, dibalikin tapi direpetkan gitu. Ya lumayan sih, agak gede gitu. Ini gua pernah dadas tuur loncer karena kan kita tuur loncer. Maksudnya karena rantainya loncer gitu. Kita kan punya sepedanya yang gak proper banget lah. Gua sepeda waktu itu bikin ngerakit. Gua ada bahan, gua cari besi, gua las, gua dempul. Itulah, cuman nggak proper gitu. Kalau kita pakai apa ya namanya tuh sih teh, yang ini teh lupa lagi lah, gua bunny hop terus
diputar bar spin. Kalau gue pakai bar spin, kalau misalkan gue itu gagal kan jatuh tuh sepeda, bingkang aja sepedanya teh. Nah itu kan nggak proper gitu, harusnya gitu ada pakai apa sih, jadi si kuncinya tuh 2 gitu gini, yang di bawah yang di sini 1, yang di sini 1 gitu. Nah kalau gua di atas doang gitu si bautnya teh 2 tapi itunya 1 apanya bautnya 1 gak, yang gua harusnya 2 yang di sini kan, gitu. Jadi mipage gitu. Itu kalau misalkan yang udah keren lah BMX-nya itu mahal. Tuh waktu itu gua di J-Bax. Gua waktu itu ngikutin Bandung BMX, Jujun Junaidi gitu kan, Octavianus waktu itu gua. Oh yang main sinetron itu ya, Octavianus. Soalnya waktu pernah nonton Hellshow gitu. Jadi di Bandung tuh kayak sepaket gitu. Ada musiknya, ada BMX, ada skateboard. Nah, kenapa gua nggak main skateboard dari SD? Karena lu tahu kan, harga skateboard mahal emang. Papannya juga ada yang berapa dulu sekarang? Yang deck blank itu sekitar mungkin 400 segituan, 500 ke bawah gitu. Ya untuk anak SD kita gak punya lah uang segitu. Bisa gitu. Dan sedangkan kita juga nggak tahu papan yang proper buat gitu yang mana, papan yang bagus tuh. Akhirnya ya adanya BMX ya udah kita main BMX gitu. Mulai ke SMP gitu, ada waktu yang beli pertama si Mencret. Ini namanya bagus-bagus ya. Si Mangkok, si Mencret, Mayor. si Ari gitu waktu itu. Dia beli papan, tapi papan skateboard budak teh ya. Jadi si wheelsnya teh nggak agak rolong. Gila sih, ngerem gitu. Terus gua waktu itu main sama si Dadam. Si Adam tak, gue minjemin si Dadam waktu dulu mah. Minjem, cuman bisa oli doang sih sebenarnya mah. Nggak jago-jago banget. Waktu itu teh gua kayak masuk sanggar seni gitu Mi. Masuk sanggar seni itu, jadi di situ namanya teh apa sih ya sanggar seni teh? Bumi seni Pagaden. Di situ di dalamnya ada skateboard, BMX, musiknya musik band gitu ya. Terus ada karinding di situ. Ada beatbox, graffiti. Banyak sih di situ pokoknya. Ada berapa komunitas di situ. Cuma ditampung gitu. Di situ kita nyidain tempat belajar buat kita belajar gitu, terus nge-jams ada kafe juga di situ. Dan pertama kita bikin event waktu itu ada anak skateboardnya siapa ya, Henry kalau nggak salah. Yang sekarang dia udah pro tuh main kalau menurut gua. Bukan pro sih, kalau pro tuh kan profesional lah. Enggak Mi, kalau misalkan di skateboard tuh kan ada yang profesional, amatir. Nah yang jago juga ada disebut amatir, ada yang di bawah amatir. Newbie. Di si Sanggo kalau pernah waktu di endorse, bukan di endorse ya, dia kan endorse sama apa bukan New Balance pernah. Kalau nggak tahu DC tadi teh pokoknya di Amerika gitulah gitu dia. Terus setahu gue ya kalau salah gitu, sorry gitu. Nah dia tuh ngambil basic amatir, padahal dia kalau misalkan ditonton dia udah pro lah ya. Udah pro gitu. Tapi dia ngambil amatir gitu. Nah, maksudnya tolak ukurnya gitu. Si Henry menurut gua itu udah bagus sih, udah keren sih dia mainnya gitu. Terus dia juga masuk di klub juga, dia kerja di klub kalau enggak salah. Nah, di situ gua kenal tuh waktu dulu lah. Sama orang Bendungan Gambar Sari. Nah, gua main bareng waktu itu di alun-alun sama si Dadam tuh. Dari situ bikin event kan bareng tuh, jadi ada pertunjukan BMX juga, skateboard juga, band juga, karinding juga, segala macem lah. Terus ngedance, tari, segala ada. Terus pecah. Setelah bikin event, bubar. Event yang mana sih? Itu event yang Bumi Seni Pagaden itu yang BSP kalau salah. Yang tahun baru apa? Bukan. Ini bulan puasa waktu itu. Oh, bulan puasa. Awal tahun baru itu ada campur tangannya dari partai itu. Oh. Parpol ya. Nah di situ gua sama anak-anak skate kenal, tapi nggak jago juga. Gua main cuma basic lah ya. Trik belajar oli gitu, paling belajar seluncur lah gitu. Terus udah event itu berhenti, akhirnya kita kembali ke kodrat kita masing-masing. Jadi nganggur lagi. Kita ngeband lagi sama teman-teman yang mungkin kita jarang kumpul-kumpul lagi, jarang gitu lagi gitu. Paling kalau misalkan ketemu di jalan paling kita say hello gitu. Hello doang gitu ya. Doang gitu. Tapi jarang ada ngumpul bareng juga gitu ya. Itu. Nah, jadi tadi kita ngobrol
banyak lah gitu ya. Perkenalan kita gitu. Jadi kita tuh dulunya anak metal gitu. Komunitas metal yang mencoba untuk bikin mencari jati diri inilah ya. Bikin konten-konten kayak gini karena lagi tren dan kita juga suka ya Dung. Jadi kita bikin konten-konten kayak gini. Nah jadi mungkin segitu aja mungkin untuk video kali ini. Mungkin kita gak bakalan berdua nanti. Soalnya ada bintang tamu lain. Kita bakalan undang orang kan Mi. Kita bakalan undang orang. Mungkin ginilah sebelum kita akhiri video ini. Tujuan lu bikin kayak gini tuh untuk apa sih? Tujuannya untuk senang-senang sih. Untuk senang-senang dan mengenal orang yang belum kita kenal dan mengulik tentang orang tersebut. Gitu. Nah gua kan waktu itu pernah bicara sama lu kayak, yuk kita bikin podcast gitu. Udah dari dulu sih rencananya, cuman belum terrealisasi gitu. Baru terrealisasi sekarang. Yang kayak gini nih, ngeset kayak gini nih, lumayan capek juga. Capek juga ya. Kita dari jam berapa? Jadi jam 1 ya. Sekarang jam berapa? Jam 5. Ya walaupun belum sebagus kayak orang lain. Ya kita dari nol lah. Dari nol. Karena tujuan kita untuk nge-up orang-orang yang kreatif sih juga. Tapi di situ nggak hanya musik, skate, terus motor, terus olahraga tuh apa atlet kayak gitu. Misalkan teman kita ada yang punya bisnis kafe gitu. Kita undang. Mungkin dia punya formula dalam bisnis, kita ngobrol ajak bareng gitu. Dan nggak selalu melulu tentang konten kayak gini ya. Mungkin ada kita juga nanti mungkin ya vlog ataupun reaction video lah. Reactionnya kita bakal lucu. Reaction apa Mi? Nggak bakalan ngejanjiin lucu ya. Nggak ngejanjiin lucu sih. Apa adanya aja deh kita. Tapi maksudnya tuh si anjing masuk ngomong orangnya tuh gitu. Tapi gue mencoba untuk diam aja lah kalau sekarang. Gak banyak ngomong dan gak mau cari masalah sih Dung. Sekarang diam aja lah. Ya, mungkin jadi orang bodoh aja gue mah. Sekarang mungkin lu udah mulai pendewasaan diri juga kan. Mungkin dari yang dulunya lu band-band metal. Tapi lu playlist sekarang mulai agak gagah kan, maksudnya kayak lu dengerin musik-musik kayak gimana gitu. Paling sekarang city pop. Terus ya tapi tetap sih metal hardcore gitu juga tetap. Gua waktu itu dengerin city pop karena gua main pop jazz kayak gitu. Kan chordnya emang agak susah tuh. Gua cari referensi, anjing ternyata ada nih yang musik kayak gini nih gitu. Gua kebanyakan cari referensi itu musik Jepang nih. Nah, iya, musik Jepang karena gitu. Kebanyakan city pop dari Jepang. Yang Stay With Me. Nah itu gua dengerin pertama tuh. Kayak kalau di Indonesia tuh ini Paris RM. Terus Diskoria. Ya. Banyak lah. Good Night Electric juga bagus gitu kan. Tapi gua kebanyakan Krisya juga city pop. Agak tuh. Tapi jadul loh Krisya mah, Paris RM juga jadul. Gua mau melebarnya ke jazz. Ermi Kulit, kalau yang dulu gitu. Siapa yang musisi itu Dung yang mantan suaminya siapa? Gading Martin. Mantan suaminya yang pacaran sama Ariel teh. Sobiana Juba, siapa? Musisi jazz tuh. Indra Lesmana tuh. Suka kan gue. Si Eva tuh anaknya tuh sama juga kan. Ya mungkin kita nanti bakalan ngulik-ngulik tentang apapun yang kita suka Dung. Dari skateboard, dari musik, dari bisnis, olahraga, apapun. Sebenarnya dia juga pembisnis sebenarnya dia. Dulu. Bikin kayak gini juga bisnis dia sebenarnya. Cuman gagal mulu lah anjing. Anjing sih emang. Ya tapi jadi pembelajaran lah kegagalan itulah kalau menurut gue. Kalau menurut gue semangat sih. Itu kuncinya. Segitu aja mungkin ya. Segitu aja lah ya pengenalan dan cerita-cerita kita yang gak penting. Intinya kita bikin kayak gini ya mungkin untuk mengenal orang ya. Terus wawasan baru juga. Ya mungkin barangkali ada manfaat ataupun bisa referensi buat penonton juga ya. Kalau ada yang kurang ini aja. Komen aja. Misalkan ininya mejanya kurang luhur gitu, misalkan lu komen gitu apa. Mungkin mukanya kurang bagus gitu. Kalau misalkan ini kopi gitu belum ada endorse. Mungkin ada vibe boleh masuk, boleh enggak apa-apa. Boleh lah, boleh juga boleh enggak apa-apa. Boleh enggak apa aja lah ya. Si Sri enggak apa-apa. Tejus enggak apa-apa lah. Tuh udah disebutin semua keuntungan dong. Apa sih Ajeng teh? Dimsum bisa sebenarnya kan nggak enak juga kalau misalnya ngobrol nggak barang dahar gitu ya. Enak sebenarnya emeknya. Mukbang gitu dimsum aja dong. Gitu aja lah ya.
segitu aja. Episode kali ini, di video kali ini. Sorry juga kalau misalkan ada salah kata ya. Dan banyak kekurangan. Gue Pamit Pratama pamit. Dan gue Abdan Sakur pamit. Bye bye. See you next time.